Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Jumpa kembali kita di Trisno Drive On Channel. Terima kasih sudah kembali menyaksikan update terbaru seputar pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Seperti biasa, sebelum kita mulai perjalanan hari ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Pada liputan kali ini kita akan melihat progres terkini pembangunan interchange Keramasan yang menjadi simpul penting penghubung antara ruas tol Kayu Agung Palembang Betung. Kita akan memulai perjalanan dari udara, terbang dari arah Palembang, menyusuri Jalan Nasional Lintas Timur yang jika lurus akan mengarah ke Indralaya. Namun kali ini kita belok kiri menuju kawasan GT Keramasan. Dan dari atas terlihat jelas bentang interchange yang semakin hari semakin menunjukkan bentuk akhirnya. Dari ketinggian terlihat akses menuju kawasan gerbang tol Keramasan yang menjadi pintu masuk ke jaringan tol Trans Sumatera di wilayah ini. Tepat di area inilah interchange Keramasan dibangun sebagai junction penting yang akan menghubungkan arus kendaraan dari dan menuju arah Kayu Agung dan Lampung, serta ke arah Indralaya dan juga ke arah Betung. Jika kita perhatikan dari atas, struktur rem dan badan jalan interchange sudah terbentuk dengan cukup jelas. Beberapa jalur sudah memasuki tahap penyelesaian akhir, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pengerjaan. Untuk jalur yang akan terkoneksi langsung ke exit tol Keramasan dari arah Betung, saat ini terlihat sudah mulai dilakukan proses pengaspalan. Permukaan jalan tampak hitam pekat dan rapi, menandakan lapisan aspal hot mix sudah digelar di sebagian segmen. Alat berat terlihat masih siaga di beberapa titik, memastikan proses pengaspalan berjalan optimal. Tahapan ini tentu menjadi kabar baik, karena artinya progres pembangunan sudah memasuki fase finishing. Nantinya jalur ini akan menjadi akses utama kendaraan dari arah Lampung, Kayu Agung, Palembang maupun Indralaya, yang hendak melanjutkan perjalanan ke Betung tanpa harus kembali ke jalan nasional. Sekarang kita arahkan drone untuk melihat keseluruhan junction tol antara tol Kapal Betung dengan tol Palembang Indralaya. Terlihat jelas percabangan jalur yang membentuk pola lengkung khas interchange. Jalur dari Lampung dan Kayu Agung menuju Betung, jalur dari Indralaya menuju Kayu Agung dan Lampung, juga ke arah Betung, serta koneksi ke jalan nasional, semuanya mulai terdefinisi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa desain simpang susun sudah sepenuhnya terwujud secara fisik. Terlihat jalur yang menuju ke arah Betung, dan dari arah Betung dari interchange Keramasan masih terus dikejarkan untuk bisa difungsionalkan saat libur mudik Lebaran nanti. Sementara itu, untuk jalur dari interchange Keramasan yang mengarah ke flyover yang crossing dengan Jalan Nasional Lintas Timur, kondisinya sebagian masih berada pada tahap pemadatan tanah walaupun sebagian besar sudah hampir selesai. Dari pantauan udara, terlihat alat pemadat bekerja di atas timbunan tanah yang sudah dibentuk sesuai elevasi rencana. Proses ini sangat penting sebelum masuk ke tahap pengecoran struktur dan pengaspalan, agar daya dukung tanah benar-benar stabil. Kita bisa melihat tekstur tanah yang sudah diratakan dan dipadatkan secara bertahap. Beberapa titik masih terlihat lapisan tanah dan material pilihan yang sedang disusun. Progres ini menunjukkan bahwa meskipun belum memasuki tahap pengecoran dan pengaspalan secara keseluruhan, pekerjaan di segmen yang terhubung ke flyover atau upper pass ini tetap berjalan secara intensif. Upper pass yang melintasi Jalan Lintas Timur ini sudah selesai jauh lebih awal. Dengan adanya upper pass ini, kendaraan dari interchange dapat langsung melintas tanpa harus bersinggungan dengan arus kendaraan di jalan nasional. Hal ini tentu akan meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Keramasan. Dari
Dari sudut pandang yang lebih luas, interchange Keramasan merupakan bagian penting dari jaringan Jalan Tol Kayu Agung Palembang-Betung yang terintegrasi dengan Jalan Tol Palembang-Indralaya. Kedua ruas tol ini membentuk koridor strategis yang mendukung mobilitas logistik maupun kendaraan pribadi di Sumatera Selatan. Selanjutnya, kita akan menyusuri jalur yang menuju ke arah Jembatan Musi 5 dari interchange Keramasan. Drone kita arahkan mengikuti badan jalan yang menghubungkan kawasan ini menuju bentang jembatan di atas Sungai Musi. Sepanjang jalur ini terlihat sebagian besar segmen sudah diaspal dengan baik, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan lanjutan yang posisinya berada di dekat upperpass perlintasan jalur angkutan khusus batubara dan segmen yang akan terkoneksi langsung dengan Jembatan Musi 5 seperti di liputan video sebelumnya. Dari udara, kontur jalan yang memanjang menuju arah sungai tampak jelas membelah kawasan sekitar. Kita terus terbang menyusuri jalur ini sejauh jangkauan drone. Konektivitas antara interchange Keramasan dan jembatan ini nantinya akan menjadi koridor penting yang menghubungkan kawasan barat dan timur Palembang, serta memperlancar distribusi logistik menuju wilayah utara seperti Betung, Jambi sampai ke Aceh nantinya. Semakin jauh drone melaju, sinyal mulai melemah. Kita bisa melihat bahwa sebagian jalur sudah cukup jelas bentuknya, meskipun masih membutuhkan tahapan lanjutan sebelum benar-benar siap digunakan. Hingga akhirnya di titik tertentu, jangkauan dan sinyal drone mulai terputus, menandakan batas eksplorasi udara kita pada liputan kali ini. Secara keseluruhan, progres interchange Keramasan terus menunjukkan perkembangan. Jalur menuju exit tol dari arah Betung sudah mulai diaspal, menandakan tahap akhir untuk segmen tersebut semakin dekat. Sementara jalur menuju flyover crossing Jalan Lintas Timur masih dalam proses pemadatan tanah, tahap krusial sebelum masuk ke pengecoran dan pengaspalan. Semua ini memperlihatkan bahwa proyek terus bergerak maju secara bertahap. Kita tentu berharap pembangunan interchange ini dapat segera rampung dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik dari sisi kelancaran lalu lintas, efisiensi waktu tempuh, maupun peningkatan konektivitas antar wilayah di Sumatera Selatan. Menurut informasi yang didapat, waktu tempuh Palembang-Betung bisa dipangkas banyak yang biasanya sekitar 3-4 jam, bisa hanya ditempuh dengan 1 jam saja. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan update kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar pembangunan infrastruktur lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.